beranggotakan Risma Inayat Madina, Bulan Suci Hidayati, Wildan Nabila, Barikatul Bahria Irina Julia Pradewi, dan Muhammad Farid Fadullah akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media pembelajaran. Nah, di sini kelompok kami ini menemukan 5 klasifikasi media pembelajaran atau jenis media pembelajaran. Antara lain yang pertama, media berbasis manusia. Yang kedua, media berbasis cetak. Yang ketiga, media berbasis visual. Yang keempat, media berbasis audiovisual. Dan yang kelima, media berbasis digital. Nah, yang pertama, media berbasis manusia, yakni media pembelajaran berupa ilmu maupun kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bidang tersebut, kemudian disalurkan kepada peserta didik atau warga belajar sebagai bahan pembelajaran. Misalnya guru, tutor, instruktur, pelatih, dan lain-lain. Yang kedua ini media berbasis cetak, yakni media pembelajaran yang disampaikan dengan media cetak pada kertas maupun sejenis lainnya. Misalnya buku teks, poster, LKS, pamflet, dan lain-lain. Yang seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu media berbasis visual. Nah, media berbasis visual ini merupakan pembelajaran yang mengandalkan mengenai indera penglihatan. Salah satu contoh dari media visual yaitu buku, gambar, grafik, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual merupakan pengendalian suara dan juga menggunakan penglihatan. Nah, contohnya itu yaitu film, TV, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu media berbasis digital. Media berbasis digital merupakan media yang dikembangkan menggunakan sistem online. Contohnya itu seperti web, kemudian PowerPoint, dan juga website. Jadi menurut kelompok kami, media pembelajaran yang mudah dikembangkan dan diterapkan di MISD ada 3, yaitu yang pertama media cetak. Apa sih media cetak itu? Media cetak merupakan sarana penyampaian informasi yang berbentuk atau berbasis cetak. Jadi di sini tuh peserta didik dapat belajar serta maju dengan sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Materi pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang cepat ataupun peserta didik yang lambat dalam membaca ataupun memahami materi. Namun pada akhirnya semua siswa diharapkan dapat menguasai materi pembelajaran tersebut. Meskipun isi dari media cetak tetap harus diperbarui atau direvisi lagi sesuai dengan perkembangan dan temuan-temuan terbaru. Dalam bidang itu, materi dapat direproduksi secara ekonomis dan didistribusikan dengan mudah. Contoh dari media cetak itu yaitu bahan buku ajar, modul ataupun LKS dan lain-lain. Yang kedua ada media visual. Jadi apa sih media visual itu? Media visual merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jadi tujuan dari media visual ini yaitu untuk menarik perhatian peserta didik dan menyajikan dan memperjelas sajian ide serta untuk menggambarkan fakta yang mungkin mudah dicerna ataupun diingat oleh peserta didik. Jenis media pembelajaran visual ini terbagi menjadi 2, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Contoh dari media visual diam yaitu ada gambar, foto, ilustrasi, peta ataupun global dan lain-lain. Contoh dari media visual gerak yaitu seperti gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Ya, media audiovisual sendiri itu merupakan media yang dapat menampilkan suara dan gambar.
Selain itu, ada manfaat media audiovisual, yaitu berperan sebagai sarana proses belajar menjadi lebih mudah dalam memahami objek, peristiwa, ataupun materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian, media audiovisual itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada media audiovisual diam, dan yang kedua ada media audiovisual bergerak. Kemudian untuk contoh media audiovisual diam itu seperti TV diam, buku bersuara, halaman bersuara. Sedangkan contoh untuk media audiovisual yang bergerak itu seperti film TV, gambar bersuara, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu konsep media pembelajaran yang kami gunakan, yaitu slide digital yang menarik. Alasan kelompok kami menggunakan slide digital yang menarik yaitu sangat fleksibel karena bisa digunakan di dalam PC atau smartphone, juga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk melihat video media pembelajaran kami yang lain, bisa scan barcode ini atau klik link di kolom deskripsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.